Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Kali ini kita mau bahas dua pemuda yang bermualaf, yang kisahnya itu luar biasa, yang dikenang sampai saat ini dan juga menjadi apa ya, bahasa kalau kita itu panutan lah ya, salah satu panutan bagi kita sebagai umat muslim. Karena atas kemualafan dua pemuda ini jadi banyak inspirasi dan motivasi yang didapatkan oleh umat muslim sampai saat ini. Siapa saja dia? Berikut informasinya. Sahabat, jika kita menilik sejarah, orang yang mu'alaf alias baru memeluk Islam sudah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sejak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa ajaran Islam, gencar mengajak orang-orang terdekatnya masuk Islam. Kemudian kepada masyarakat Mekah hingga akhirnya kepada penduduk Madinah. Sebelum hijrahnya Rasul, kota Madinah dulunya bernama Yasrib. Karena Madinah ini bahasa Arabnya, bahasa Indonesia adalah kota. Jadi dulu namanya adalah Madinatun Yasrib. Kota ini berjarak sekitar 300 sampai 400 km di sebelah utara Mekah. Juga memiliki geografis yang lebih baik. Sehingga Madinah atau Yasrib merupakan pusat perdagangan. Kota Madinah juga dulunya dikuasai oleh bangsa Yahudi dan kelompok Kristen. Setelah terjadi Baiat Aqobah pertama di tahun ke-12 kenabian, baru ada 12 orang yang memeluk Islam dari kaum Ansor. Salah satu kisah mu'alaf yang menginspirasi adalah masuk Islamnya dua pemuda pemimpin kabilah di Madinah. Mereka adalah Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az. Mu'alafnya dua pemuda ini membuat masyarakat yang dipimpinnya mengikuti ajaran yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, Mus'ab bin Umair yang merupakan pemuda cerdas diangkat oleh Rasul SAW sebagai duta Islam untuk berangkat berdakwah ke perkampungan Bani Abdul Ashhal, yaitu sebuah kabilah besar di kota Madinah. Ia berangkat bersama As'ad bin Zurarah, seorang muslim yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Sa'ad bin Mu'az, tokoh pembesar dari kabilah Bani Ashhal. Menurut para pakar sejarah, Sa'ad bin Mu'az masih terhitung putra bibi dari ayah As'ad bin Zurarah. Ketika itu, Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair adalah dua pembesar dari kabilah Bani Ashhal yang sama-sama memeluk agama leluhur mereka dan tinggal di Yasrib atau Madinah. Merasa tidak enak karena masih memiliki hubungan saudara dengan As'ad bin Zurarah, maka Sa'ad bin Mu'az mempersilahkan Usaid bin Hudair untuk menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah terlebih dahulu. Usaid bin Hudair segera bergegas menemui kedua duta Islam kita ini dengan membawa tombak yang siap dihunuskan kepada keduanya. As'ad bin Zurarah pun datang dengan segenap sumpah serapahnya seraya berkata, "Apakah kalian datang ke sini dari jauh hanya untuk membodohi orang-orang lemah kami? Menyingkirlah dari sini kalau kalian masih sayang nyawa kalian." Dengan penuh ketenangan, Mus'ab bin Umair menjawab, "Maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami serukan? Sekiranya engkau rela dengan ajaran kami, niscaya engkau dapat menerimanya. Dan sekiranya engkau benci dengan ajaran kami, niscaya engkau dapat meninggalkannya." Usaid bin Hudair seraya mengikat tombaknya menjawab, "Baiklah, aku akan duduk di sini mendengarkan penjelasan dari kalian." Maka sahabat Mus'ab pun menjelaskan ajaran Islam dengan lemah lembut serta memperdengarkan suara indah lantunan ayat suci Al-Quran. Senyum yang berseri-seri tergurat dalam wajah Usaid bin Hudair. Kemudian Usaid bin Hudair mengatakan, "Sungguh indah ajaran kalian. Lantas bagaimana cara kalian masuk ke dalam agama yang indah ini?" Kemudian Mus'ab bin Umair menjawab, "Mandilah, bersihkanlah badan dan pakaianmu.
kemudian bacalah 2 kalimat syahadat, serta dirikanlah sholat. Maka Usaid bin Hudair melakukan apa yang diminta atau diperintahkan, kemudian menjalankan 2 rakaat sholat. Setelah itu Usaid bin Hudair mengatakan, sungguh di kota ini ada seorang tokoh yang seandainya ia beriman, maka berimanlah seluruh kaum dan pengikutnya. Dan aku akan memanggilnya sekarang agar bertemu dengan kalian berdua. Usaid bin Hudair pun berlalu dengan membawa tombak kesayangannya untuk menemui kaumnya. Melihat wajah Usaid bin Hudair yang berseri-seri, kaumnya serta Sa'ad bin Mu'adz merasa kebingungan. Kemudian memuncaklah amarah Sa'ad bin Mu'adz. Ia merasa bahwa ajaran yang dibawa Mus'ab bin Umair membawa segenap sihir untuk menundukkan hati kaumnya. Sa'ad bin Mu'adz pun bergegas seraya membawa tombaknya. Sungguh, aku lebih tangguh untuk membunuh keduanya daripada Usaid bin Hudair. Sa'ad bin Mu'adz pun menghampiri Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah dengan segenap kemurkaan. Keparat kau As'ad, seandainya kita tidak memiliki hubungan kekerabatan, niscaya sejak dahulu sudah kutusukkan tombak ini ke kepalamu. Apakah kamu ingin mengepung kabilah kami dengan ajaran yang kami benci? Dengan penuh ketenangan, Mus'ab bin Umair mengatakan, maukah engkau duduk untuk mendengarkan ajaran yang kami serukan? Sekiranya engkau rela dengan ajaran kami, niscaya engkau dapat menerimanya. Dan sekiranya engkau benci dengan ajaran kami, niscaya kami akan menyembunyikan ajaran kami darimu. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz seraya mengikat tombaknya menjawab, baiklah, aku akan duduk di sini mendengarkan penjelasan dari kalian. Maka Mus'ab pun menjelaskan ajaran Islam dengan lemah lembut serta memperdengarkan suara indah lantunan ayat suci Al-Quran. Senyum yang berseri-seri tergurat dalam wajah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, sungguh indah ajaran kalian. Lantas bagaimana cara kalian masuk ke dalam agama ini? Mus'ab bin Umair menjawab, mandilah, bersihkan badan dan pakaianmu, kemudian bacalah 2 kalimat syahadat, serta dirikanlah sholat. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun melakukan apa yang diperintahkan dan menjalankan 2 rakaat sholat. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun bergegas mendatangi kaumnya seraya membawa tombak kesayangannya. Melihat wajah Sa'ad bin Mu'adz yang berseri-seri, kaumnya semakin merasa kebingungan karena ada 2 tokoh panutan mereka berubah sebegitu cepatnya terhadap ajaran yang diserukan oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Tak perlu menunggu terlalu lama, Sa'ad bin Mu'adz mengumpulkan seluruh keluarga kabilah Bani Ashhal. Ia berkata, wahai kaum Bani Ashhal, bagaimana kedudukanku di mata kalian? Kemudian segenap keluarga kabilah Bani Ashhal menjawab, sungguh engkau wahai Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin kami, panutan kami, dan engkau adalah tokoh yang paling baik pendapatnya serta paling agung derajatnya di antara kami. Dengan wajah sangat bangga, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, mulai sekarang haram bagiku berhubungan dengan kalian sampai kalian seluruhnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka semenjak itu berbondong-bondong keluarga kabilah dari Bani Ashhal seluruhnya masuk Islam dengan damai tanpa ada sedikit pun darah yang menetes karenanya. Dan semenjak itu agama Islam semakin banyak dipeluk oleh mayoritas penduduk kota Yasrib atau Madinah. Dari kisah ini kita mengenal Islam yang damai, yang tidak disiarkan lewat pedang dan pertumpahan darah. Telah dimulai dengan contoh masuk Islamnya penduduk kota Madinah. Kemudian penduduk Madinah yang telah memeluk Islam dikenal sebagai Ansor atau penolong. Setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Mus'ab dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, atau pendapat lain mengatakan dengan Abu Ayyub al-Ansori, dan dikatakan dengan Zakwan bin Abdul Qais.
Jadi seperti itu sahabat wakaf. Sa'ad bin Mu'az membawa para pengikutnya untuk memeluk agama Islam. Ini adalah proses di mana sebelum Rasul itu hijrah atau persiapan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah. Karena sebelum Rasul hijrah harus disiapkan dulu orang-orang atau kabilah-kabilah yang ada di sana untuk bisa memeluk Islam. Makanya kenapa ketika Rasul sampai di Madinah itu disambutnya luar biasa dengan syair-syair seperti Tola al-Badru. Karena memang masyarakat di Madinah sudah dikondisikan terlebih dahulu. Nah, dari sini Rasul baru menemukan yang namanya titik tolak untuk bisa meluaskan dakwah Islam yang tadinya didakwahkan hanya di Mekah, kemudian sampai ke Madinah. Dari Madinah, Rasul mendirikan sebuah institusi besar atau yang disebut Daulah Islam. Nah, dari situ Rasul memerintahkan para sahabat dan pasukannya untuk mendakwahkan Islam, mencari orang-orang yang belum masuk Islam untuk segera mu'alaf. Dan caranya adalah tidak dengan pertumpahan darah. Kalaupun ada pertumpahan darah atau perang, itu karena orang yang didakwahkan itu tidak mau dan malah balik melawan dengan pedang. Seperti itu sahabat wakaf, cerita dua pemuda yang sampai saat ini kemu'alafannya itu menginspirasi kita semua. Dan saya harap dari kisah ini buat pemuda-pemuda dan yang pernah jadi pemuda, tetap suarakan, tetap semangat kepemudaannya untuk bisa mendakwahkan Islam kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Islam untuk bisa masuk Islam dan bersyahadat. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami bisa terus semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat, edukatif, dan informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Di harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit kampung pesantren.